Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasukul su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ay kama qala Rasulullah tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-durur kama yanfiyal kiyu khabatal hadid wad-dhahab wal-fiddah wa laysa lil hajjati wal umrati al-mabrur laysa thawabun illa al-jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Ahad Allah hadirkan kita para mitra-mitra Samira. Ini adalah salah satu pertanda baik buat seluruh jamaah Masjid Al-Ansor. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin kami hadir di sini tanpa daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kami hadir hari ini adalah bagian dari skenario Allah. Allah lagi nyuruh kita, Ustazah Diana dan rekan-rekan datang ke Masjid Al-Ansor. Saya rindu sama jamaah Masjid Al-Ansor biar segera sampai ke rumahku, kata Allah. Amin. Enggak ada yang semua serba kebetulan, semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Jadi kalaupun hari ini saya hadir bersama teman-teman, ini adalah bagian bahwa ibu-ibu lagi dicolek sama Allah, lagi diingetin. Mudah-mudahan apa yang menjadi kedatangan kami, ibu-ibu sambut dengan baik, ya, insya Allah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya tanya nih ibu-ibu kenal Rasulullah? Nah, Kenalan di mana? dari Quran. Enggak. Kenalnya di mana? Dari Quran. Rindu sama Rasulullah. Rindunya pakai banget apa rindu aja? Ah. Udah nyampe sama Rasulullah? Belum. Katanya rindu. Masya Allah. Kalau kita ngaku umat Rasulullah, harusnya kita nih yang duduk di sini, apalagi yang memakmurkan masjid, ya kan 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Salah satu Amin ya Allah. dari 7 golongan manusia itu adalah salah satunya orang yang suka memakmurkan masjid. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang duduk di majelis taklim, yang sering memakmurkan masjid, yang sering doyan untuk ilmu, walaupun umur udah tua, ada yang kempet, ada yang ada yang duduknya udah miring, ada yang duduknya udah serba salah, ada yang biasa masakannya belum kelar, cuciannya belum beres, tapi alhamdulillah demi tolabul ilmi, demi mencari ridha Allah,
semuanya sampai pada Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, ya, luar biasa. Makanya dengan nikmat hidayah yang Allah berikan, itu menjadi giroh kita untuk mengejar cintanya Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi sampai hari ini kita belum sampai ke ziarah ke Rasulullah, ya Allah. Bu, dengan perjalanan-perjalanan ketika kita umroh, kita merasakan betapa sulitnya perjuangan Rasulullah mempertahankan Islam bagi kita umatnya. Kalau kita dari Jeddah menuju kota suci Mekah, kita harus naik bis 4 sampai 5 jam, betul ya? 4 sampai 5 jam, lumayan pegel kan sambil kita bertalbiyah. Tapi coba kita bayangkan waktu zaman dulu ketika Rasulullah SAW memperjuangkan Islam naik onta dari gurun ke gurun, tanah tandus yang tiada ada air, tiada ada pepohonan. Beliau berjuang demi kita umatnya Rasulullah SAW. Ya Ustazah, saya nggak punya duit. Bu, mohon maaf, kalau yang namanya pergi ke Baitullah, takarannya bukan uang, takarannya adalah iman. Kemarin di tanggal 15 Oktober itu ada jamaah Jember, Masya Allah, saya ada videonya, cuma memang saya belum simpan ke laptop. Beliau tidak punya kaki, beliau butuh, tapi Masya Allah dengan semangatnya beliau tidak mau pakai kursi roda. Beliau jalan dengan kakinya sendiri, ditopang dengan tangan kirinya. Kalau kita ukur secara materi, beliau bukan orang yang berkelebihan harta, bukan kelebihan ekonomi, tapi karena iman, karena takwa, karena kesolehannya, itu yang mengantarkan mereka. Banyak orang-orang Samira, mohon maaf, kadang-kadang ada yang bilang, wah, mereka Samira mahal. Kalau seandainya kami mahal, mungkin yang daftar ke kami orang-orang sultan yang punya banyak uang. Tapi dari jamaah-jamaah kami banyak orang-orang yang tidak mampu menjual kerupuk. Ada tukang ojek, ada tukang rongsokan yang setiap harinya hanya mengumpulkan 2.000. Kalau kita pikir pakai kalkulator manusia tidak nyampe. Saya sekarang tanya sama ibu-ibu, Mekah punya siapa Bu? Allah. Madinah punya siapa Bu? Allah. Multazam punya siapa Bu? Bukit Sofa dan Marwah punya siapa Bu? Allah. Badan kita punya siapa? Allah. Harta kita punya siapa? Allah. Anak-anak kita punya siapa? Allah. Tapi kenapa Allah letakkan selalu kita meletakkan Allah di akhir daripada kehidupan dunia kita? Mohon maaf, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Pertama mengucap 2 kalimat, 2 kalimat syahadat. Kedua sholat. Ketiga membayar puasa di bulan Ramadan. Keempat membayar zakat. Kelima langsung motor Bisa. Oh, rukun Islam sekarang yang nomor 5 beli motor harus mampu. Lagi haji yang mampu. Hasil motor jika mampu. Pergi haji atau umroh jika mampu, atau beli motor, beli kendaraan harus mampu. Jadi umroh. Maaf ya Ibu, kenapa saya agak kasih gambaran seperti ini. Kadang-kadang kita untuk urusan dunia kita nggak mampu, tapi kita mampu-mampukan. Beli rumah bahkan sampai 15 tahun kita paksa. Kita nggak pernah mikirin masalah angsurannya seperti apa. Beli motor, beli mobil untuk gaya hidup, untuk lifestyle, untuk biar kelihatan lebih mewah di antara yang lain. Lantas kita
sudah mendahulukan dunia. Tapi dia lagi ajak umroh, saya nggak punya uang. Sementara anak-anak kebutuhannya lagi banyak. Mau bayaran sekolah, mau bayaran kuliah, cicilan panci belum juga keluar. Panci nggak ada bang. Ya kadang-kadang urusan dunia. Padahal Bu, mohon maaf, ini kadang-kadang yang persepsi kita. Oh iya. Persepsi kita kadang-kadang berpikir bahwa umroh itu hanya untuk orang kaya saja. Padahal kalau seandainya Baitullah hanya untuk orang kaya saja, nggak akan pernah saya temui di Baitullah orang-orang yang benar-benar ekonominya lemah, yang di bawah kita. Kalau seandainya Baitullah hanya milik orang-orang yang kuat saja, nggak akan mungkin kita melihat nenek-nenek tentara sampai di sana. Andai kata Baitullah hanya untuk orang yang bersih, yang soleh, tidak ada mungkin para pendosa yang ingin bertobat, ingin minta pengampunan di sana. Kadang-kadang kita berpikir, saya masih banyak dosa, ngaji saya juga belum bisa, bagaimana mungkin saya ke sana? Doa-doa saya tidak hafal, nanti di sana semua hukuman yang ada saya pernah lakukan Allah balas di sana. Padahal Bu, tadi seperti hadis Rasulullah katakan, "Wadadi'u bainal haji wal umrah." Ikutilah oleh kalian haji dan umrah. Fa innahuma, karena keduanya yang menghapus kemiskinan dan menghapus dosa-dosa kita. Nggak ada Bapak Ibu, mungkin selama ini kita pernah dengar tetangga kanan kiri orang tua kita yang pernah berangkat umrah atau haji. Ada di antara mereka yang menyesal pergi ke Baitullah? Tidak. Motornya ke Baitullah, mana buat jadinya dijual, kontrakan dijual gara-gara pergi ke Baitullah? Nggak ada. Boleh saya pastikan, Baik, mau berangkat lagi? Mau? Sama nggak? Padahal beliau berangkat di saat COVID, Bu. Saya berangkat lebih dulu di Januari tanggal. Saya berangkat. Saya 22. Bulan Februari. Iya. Jadi di saat COVID masih tinggi waktu itu Omikron, kami dicolok di PCR berapa kali? Emang hidup saya udah minimalis, dicolok-colok masih minimalis. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyurutkan niat kita. Ada satu tukang rongsokan, beliau ngumpulin duit 2.000, 5.000. Mohon maaf ya Bu, kalau kita pikir masih Omikron, putar aja lah. Duitnya mendingan buat modal, duitnya mendingan buat anak sekolah, duitnya mendingan buat beli ini, buat beli itu. Tapi tidak sama Pak. Beliau mantap untuk berangkat ke Baitullah, padahal saat itu biaya umroh 40 juta lebih. Satu orang bukan sepele. Satu orang, karena ada biaya karantina, ada biaya PCR. Masya Allah. Mahal di COVID ya. Dari orang-orang yang seperti mereka lah kita belajar arti ketaatan dan ketakwaan yang sesungguhnya. Kalau mereka saja bisa, bagaimana dengan kita yang masih tidur enak, makan enak? Tapi sampai hari ini masih enggan dan terus menunda kebaikan untuk rumahnya Allah. Padahal Bu, Masya Allah, perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau menjelang wafatnya, malaikat Israel sudah ingin mencabut nyawanya, sudah sampai di tenggorokan. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau sebutkan? Ummati. Kita boleh diingat sama Rasulullah, bukan keluarga, bukan sahabatnya, tapi kita, umatnya. Yang diingat oleh beliau adalah kita. Sampai malaikat Jibril tidak tega melihat Rasulullah SAW ketika ingin
Allah sudah menggaransi apapun yang kau inginkan. Ini haramtu ala sayyidil anbiya hatta tadkhulaha anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah sudah menggaransi kepadamu akan aku haramkan surga dimasuki oleh semua nabi kecuali engkau masuk lebih dulu, kata Jibril. Rasulullah tidak yang melihat itu semua. Kenapa ya Rasulullah? Engkau masih sedih, engkau tidak bangga melihat garansi yang Allah berikan. Yang aku pikirkan umatku. Aku tidak mau yang kelihatan di surga sedangkan umatku berada di neraka. Kemudian Jibril naik lagi ke arsy Allah dan turun lagi ke Nabi Allah Muhammad SAW sampai keluarlah, ini haramtu ala ummati hatta tadkhulaha ummatuka ya Rasulullah. Sesungguhnya aku haramkan untuk seluruh umat di muka bumi ini sebelum umatmu ya Rasulullah masuk lebih dulu ke dalam syurga. Ya Allah, Rasulullah udah baik banget sama kita. Jadi kalau kita belum juga sampai ke ziarah ke makam Rasulullah, ya Allah, di mana cintanya kita kepada Rasulullah? Di mana takwa dan kesolehan kita kepada Rasulullah? Di mana balas budi jasa kita terhadap kebaikan-kebaikan Rasulullah, terhadap perjuangan Rasulullah? Apalagi dikatakan dalam satu hadis qudsi, inna 'abdan ashahtu jismahu wa ansa'tu fil ma'isha hatta ya'ti khamsu a'wamin wa lam ya'ti ilayya la mahdumun. Apa kata Allah dalam satu hadis qudsi, inna 'abdan ashahtu, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesehatan, wa ansa'tu fil ma'isha, dan aku lapangkan penghidupannya, hatta khamsu a'wami, sampai 5 tahun lamanya, walam yafid ilayya, kata Allah, dan juga sampai ke rumahku, kata Allah, la mahrumun, akan aku cegah darinya kepada kebaikan. Bu, kalau kita dicegah kebaikan sama tetangga, sedih apa enggak? Sedih. Dicegah kebaikan sama orang tua, galau apa tidak? Wow. Bagaimana kalau kita dicegah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Maha Luas, Allah Maha Kaya, Mu'azzam punya Allah, Bekah punya Allah, sofa, marwah, semuanya punya Allah. Kita minta sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Faidah arada syai'an an yaqula lahu Kun fayakun. Jangan lagi kita berpikir, saya nggak punya duit, ntar aja lah. Jangan, umur kita nggak tahu. Manusia dipanggil dengan 3 panggilan. Pertama panggilan Ajan. panggilan Allah. Dan surah Al-Ma'un apa? Maka lalailah orang-orang yang sholat. Kadang-kadang kita menunda-nunda kebaikan, kadang-kadang kita menunda sholat kita, dan kadang-kadang pula kita dipanggil sama Allah dalam panggilan yang kedua, yaitu panggilan ke Baitullah. Kita sering menundanya. Ntar aja lah, masih banyak urusan-urusan dunia. Padahal apapun hajat dunia yang sampai hari ini masih belum terselesaikan, kita minta di Baitullah, kita minta seluruhnya sama Allah. Sangat mudah bagi Allah, sangat enteng bagi Allah untuk mengabulkan semua hajat-hajat kita. Saya berangkat umroh lewat Samira waktu itu sendiri. Saya minta pun waktu itu pertama kali saya berangkat umroh di Samira itu, saya nggak tahu uang dari mana. Yang pertama yang saya lakukan, saya punya uang, punya rezeki. Saya memang anak tiga-tiganya waktu itu pesantren. Ya Allah, saya pengen banget ke Baitullah lagi. Saya bilang, tapi saya duitnya terbatas. Saya ambil yang paling murah. Apa itu? Saya bikin paspor dulu 350. Setelah bikin paspor, ketika saya duha, ketika saya hajat, ketika saya sholat mutlak, ketika saya sholat tahajud, saya ngomong sama Allah, ya Allah, saya udah punya paspor. Paspor ini bukan untuk jalan-jalan, bukan buat
wisata bukan buat kemana-mana ya Allah. Tapi buat keluarga ya Allah. Mudahkan saya. Berikan saya rezeki ya Allah. Nggak lama setelah itu ada rezeki lagi. Saya suntik meningitis. Padahal saya nggak tahu duit dari mana itu. Saya belum tahu bayangan nanti saya berangkat duitnya dari mana. Saya belum tahu bayangannya. Karena uang saya selalu buat anak namanya anak saya tidak jadi jaraknya hanya setahun pesantren semua. Jadi biayanya semua ke pesantren. Saya suntik meningitis. Saya adu lagi malamnya, ya Allah. Saya paling benci disuntik ya Allah. Tapi karena cintaku kepadamu, rinduku kepadamu ya Allah, saya rela disuntik ya Allah. Maka izinkan saya untuk ke rumahmu ya Allah. Aku rindu ingin kembali ke rumahmu ya Allah. Nggak lama setelah itu, jadi saya berangkat di tanggal 21 Januari, tanggal 19-nya saya konsultasi dengan suami saya. Ya, aku betul-betul banget kayak itu. Sementara anak-anak harus bayaran. Alhamdulillah support suami luar biasa. Pergilah, anak-anak bayaran gimana? Pergi. Kamu ridho. Anak-anak bismillah, pulang umroh semuanya selesai. Benar Bu? Ketika di depan mulut azan saya minta, ya Allah, kembalikan rezeki saya yang pergi ke sini ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini saya pergi ke rumahku sendiri, izinkan saya sesegera mungkin bisa membawa suami saya, anak-anak saya, dan orang-orang yang tidak mampu ya Allah. Tahu Bu, ketika di 7 September kemarin, Allah kabulkan semua doa saya. Saya berangkat sekeluarga berlima dan saya bawa janda 3 orang. Mustahil nggak doa saya? Hah? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika hati kita berazam sampai ke arasy Allah, ketika hati kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, bahwa Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita, ketika kita mendahulukan Allah, Allah pun akan mendahulukan kita. Sangat mudah bagi Allah. Jangankan hanya untuk Mekah, jangankan hanya untuk Baitullah, untuk urusan jiwa raga kita, dari kita bayi sampai hari ini Allah lunasin semuanya. Allah selesaikan urusan dan hajat dunia kita. Apalagi di Samira Krepo, ada solusinya jika memang ibu-ibu masih terkendala biaya. Insya Allah kami akadnya adalah akad jual beli sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak ada yang beralasan lagi, tidak ada untuk menunda-nunda lagi. Ustazah, saya baru punya duit 500, enggak apa-apa, masukin ke Samira Travel sebagai pancingan. Kadang-kala, mohon maaf, jamaah-jamaah saya ketika belum punya uang, saya paksa, ayo daftar. Saya belum ada duit berapa? Ada duit 100, masukin. Saya bilang, begitu nanti 1.500.000 akan saya antar koper-koper ini, kata saya gitu. Jadi ketika 100.000 masuk dulu ke saya catat, saya bikin kwitansi. Bukan saya bulan depan saya lunasin lagi. Ternyata Bu, Masya Allah, begitu kita berakad sama Allah, begitu kita mendahulukan Allah, Allah catat, Allah sampaikan ke arsy Allah. 100.000 tiba-tiba besoknya, Ustazah, saya ada nih 1.500.000, saya mau beli perlengkapan, saya mau booking seat, saya mau berangkat bareng Ustazah. Jadi kadang-kadang kita harus pancing rezeki umrohnya Bu. Kalau kita nih, mohon maaf, punya anak sekolah, kira-kira diizinin masuk kelas nggak kalau kita nggak daftarin? Enggak. Kita duduk di depan pintu kelas. Ya anak-anak saya mau dipanggil sama guru ya. Kalau kita nggak daftar. Nggak ada namanya. Ibu-ibu batuk pilek, pergi ke puskesmas duduk di ruang tunggu nggak daftar, dipanggil sama dokter. Kagak. Ini perumpamaan kecil. Jadi kalau kita nggak daftar, kalau kita tidak ada ikhtiar, kalau kita tidak ada usaha, nggak mungkin Allah panggil kita. Ya, jadi berapapun duit yang ibu-ibu ada sekarang ini di tas, keluarin, infakin buat Allah, akan Allah ganti. Tadi dalam hadisnya kan
dulu, menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Kama yang kiro khabatal hadid wal dhahab wal fiddah. Sebagaimana nih kita mau pakai emas kan ini perlu proses panjang biar menjadi emas yang bagus. Begitu pula diri kita. Kalau kita mau bagus, kalau kita mau mulia, kalau Allah mau derajat kita diangkat sama Yang Maha Kuasa. Kita dahulukan Allah, kita datang ke Allah, kita minta. Di sana nggak ada tempatnya. Doa kita tertolak semuanya pasti diijabah. Saya sudah merasakannya, Bu. Benar-benar, Masya Allah, di luar nalar saya sebagai manusia, saya bisa berangkat bareng-bareng kemarin di September. Dan insya Allah saya akan berangkat lagi di 3 November. Ibu-ibu siap berangkat bareng saya? Siap. Siap berangkat bareng saya 3 November? Insya Allah. Kira-kira siapa yang hari ini mau daftar? Daftar. Ya, ini meeting apa namanya disuruh daftar langsung pada Betul. berapapun duit yang ada di tas ibu sekarang, berani ibu bertransaksi sama Allah? Berani? Ya, Berani. ayo sekarang saya pancing nih. Kalau kita mau mancing ikan paus, jangan kita pancingnya pakai ikan lele. Ayo, sekarang saya pancing nih ibu-ibu. Ada yang mau daftar hari ini? Saya gratisin bikin paspor. Sudah bisa. Bisa? Mau daftar? Tapi 300.000. Ya, siap, boleh. Nanti dicatat namanya deh. Uang dagang aja semua ya.